Hai guys, di video sebelumnya kan saya udah bahas tuh, ada SD Gundam langka, jadul, yang baru di-reissue dan gampang banget didapetin. Nah, pertanyaannya, apakah kalian udah ikutan jajan atau belum? Di video kali ini, saya mau ngajak kalian sedikit jalan-jalan ke masa lalu dengan ngerakit SD Gundam ini yang akhirnya melengkapi koleksi saya di lini Chokido Daishogun. Yes, ini Bird Gundam, harganya 500 yen yang rilis di tahun 95. Ini tuh base desainnya dari Gundam Wing biasa ya. Jadi ceritanya di seri Chokido Daishogun ini ada sebuah gimmick khusus namanya Super Mode. Ini tuh kan lagi SD-nya seri G Gundam. Ya kalau kalian nonton G Gundam pasti tau lah ya Super Mode tuh kayak gimana. Bird Gundam ini punya 4 bentuk. Yang pertama nggak pakai armor, yang kedua bentuk Musha, yang ketiga bentuk Super Mode-nya yang bisa berubah jadi bentuk Otori. Otori itu terjemahan literally yang artinya burung gede ya. Kalian tahu kan Gundam Wing tuh bisa berubah jadi Bird Mode. Biasalah, yang paling saya seneng dari SD Gundam kayak gini tuh adalah comic world-nya yang punya art wow, bombastis banget ini. Media tuh nggak cuma anime kok, bisa dari komik atau novel ya. Contohnya kayak ini komik yang kita bisa ngelihat actionnya si Bird Gundam ini kayak gimana. Keren banget, gila ini posenya majestic plus songong gitu. Dan ini ada Master Daishogun, salah satu koleksi yang belum saya punya karena susah banget nyarinya. Ya semoga kalau di reissue masuk ke sini lah, please. Menurut ceritanya sih, Bird Gundam ini punya jurus pamungkas, satu kali tebasan yang bentuknya Otori berkecepatan maha. Yo, enggak tuh jurusnya. Ya biasalah, nama keren jurus Jepang-Jepangan. Sekarang mari kita coba lihat kualitas runner tahun 90-an tuh kayak gimana sih. Yang pertama, ini warna birunya, dia tuh metalik, jadi ada sedikit glitter-glitternya. Dan seperti yang saya bahas di video sebelum-sebelumnya, plastik metalik kayak gini tuh kualitasnya kerupuk lah, jadi hati-hati aja kalau misalnya mau snap fit. Kedua, cetakan moldingnya belum terlalu tajam, jadi kayak misalnya garis panel lainnya tuh nggak dalam lah. Ketiga, kualitas stiker yang ntar lah bahasnya di akhir-akhir. Dan spesialnya Bird Gundam ini dikasih stiker hologram. Terus as always lah, SD Gundam zaman dulu tuh selalu dikasih part kinclong-kinclong kayak gini. Kalau buat zaman sekarang sih udah mewah banget ya hitungannya dikasih gold platingan. Terakhir nih, kalau kalian beli Gunpla zaman sekarang kayaknya udah nggak familiar deh sama bleberan plastik kayak gini. Namanya flash. Jadi ini tuh bleberan cetakan molding gitulah. Ya gampang sih, tinggal dikerik aja pakai cutter juga beres kok. Jujur ya, saya tuh pengen sharing ke kalian gimana sih caranya enjoy mainan yang kualitasnya terbatas. Tapi istilahnya gimana ya? Kalian tuh masih bisa sparks joy lah, nggak ngeluh ini itu. Contohnya kayak Bird Gundam ini nih yang sebenarnya ya kualitas Gunpla tahun 90-an tuh ya gitu aja gitu, apalagi SD Gundam. Maksudnya gini, artikulasinya kan terbatas tuh, kaku banget nggak bisa gerak, miscolor di mana-mana. Tapi beres saya ngerakit Bird Gundam ini jujur nih nggak bohong, saya tuh pengen cepet-cepet beres ngerakitnya, pengen dibawa tidur, pengen dibawa main, dibawa makan, dibawa berkegiatan. Ini serius nih nggak bohong. Apa ya, seneng aja gitu maininnya. Ya gimana ya, emang feels kekanak-kanakan tuh memang harus ada dalam sebuah hobi. Dulu saya pernah sharing nih sama teman saya, yang intinya kalau lagi berhobi tuh ya sebisa mungkin ya kalian tuh punya spirit anak-anak gitu ya. Childishnya bukan childish dalam kelakuan ya, childish ya gimana sih anak-anak kalau misalnya senang beli mainan atau misalnya mainin mainan yang mereka lihat dari sebuah TV series. Apa ya istilahnya, boys will be boys. Nah kalau enggak, a man trapped in a child body. Yoi. Menurut orang ini ya, manner professionalism kalian tuh ya simpen aja lah buat kerjaan. Tapi kalau lagi menghobi ya sebisa mungkin jadi si paling anak-anak banget lah. Ini saya nggak tahu ya mbak atau emas di toko mainan itu ngelihat saya kayak gimana, tapi ini serius refleks banget. Saya lari terus kayak anjir ini keren banget, terus kayak ngambilin satu-satu gitu kan. Wah, di dalam hati berusaha menahan kayak anjir, ini nih ada lagi dong, keren banget. Kalian tahu kan loot saya tuh kemarin kayak gini bentukannya 10 biji. Nah itu tuh beneran saya jongkok terus ngambilin satu-satu, diurutin dulu tuh nomor-nomornya gitu. Terus sebelum beli itu kayak bilang ke mbaknya, mbak maaf ya ngerepotin, ini mau dibongkar dulu etalasenya, mau diurutin nomornya. Sambil buka dalong ngeliatin kalau koleksian di sini tuh komplit nggak ya. Yang akhirnya pas banget lah buat ngelengkapin koleksi, saya ngambil 10 biji ini. Ini saya bahas lagi ya karena banyak banget yang nanya kayak, bang kok nggak dipasang sih stikernya? Bro, kok noob marknya masih ada sih? Greget banget lihat noob marknya. Aduh, gimana ya bro? Kalau saya sih ya, mungkin udah ada di pencerahan tingkat teratas lah. Tidak peduli mau hasil jadinya kayak gimana. Yang penting saya punya dan bisa menikmati mainan ini. Mau nggak berwarna juga bodo amat, masih tetap saya mainin. Mau ada noob marknya juga bodo amat, nggak akan dilihat juga sama orang. Ya, mungkin karena menua juga kali ya. Jadi nggak punya banyak waktu buat ngurusin kayak ginian dan masih banyak prioritas lain yang harus saya kerjain. Sebel
Sebel banget lah, udah kayak orang tua banget gak sih ngomong kayak ginian? Jadi buat kalian yang masih punya privilege waktu luang, entah kalian masih muda atau emang gak ada kerjaan aja, atau emang udah punya banyak rupiah, silahkan menikmati hobi kalian dengan cara masing-masing aja gak sih? Tapi kalau kalian mau mengikuti berhobi ala Marapoles Zerotsu, ya boleh lah bareng-bareng. Contohnya kayak Bird Gundam ini nih yang udah beres, polosan doang, tapi kenapa sih saya masih bisa menikmati? Ya kalau saya bisa bilang sih tadi karena sudah mencapai tingkat enlightenment tertinggi, yoi. Enjoy aja sih liatin bentuk dan mainin gimmick yang udah dikasih seadanya dari Gunpla tahun 90-an ini. Ini Bird Gundamnya mau saya berubah jadi super mode, yang mana Gundam Wing itu nggak punya kan mode kayak ginian. Cuma berhubung ini lagi serinya CG Gundam, mau nggak mau gimmick wingnya tuh harus ikutan kan, lucu banget makanya. Kayak ada beberapa part yang ditengkai, apa ya bahasa Indonesianya? Jelek banget penyebaran. Expand. Super mode tuh kalau di Dragon Ball kayak ini Super Saiyan. Nah kayak gitu. Nambah kekerenan atau enggak sih? Ya jelas nambah dong, anjir. Ini keren banget sumpah. Saya tuh nggak akan bosan-bosannya bahas kalau salah satu charm dari SD Gundam tuh gimmicknya yang keren, lucu, dan kayak apa ya, kepikiran aja gitu bikin bentuk yang keren kayak gini. Kayak misalnya backpacknya ini ada kepala burung yang dilipat, terus armor dada sama part bagian Vivin yang bisa di slide ke atas gitu. Apakah sudah beres kekerenannya sampai di sini doang? Ya belum dong, masih bisa berubah jadi bentuk Otori. Ini salah satu gimmick yang saya suka ya, kalau misalnya ada part yang dilipat, terus kalau misalnya mau jadi burung tuh tinggal slup kayak gini. Awalnya ya, saya tuh nggak tahu kalau Bird Gundam ternyata Wing Gundam yang kalau misalnya di SD Gundam tuh dari seri Bujin Kirahagane, nah itu tuh karakter-karakternya dari Gundam Wing semua. Ini kan saya tuh baru punya ya Bird Gundam, baru lihat juga manualnya secara seksama, terus pas dilihat-lihat, lah ini mah Wing Gundam gak sih? Ya setelah bentuknya diplototin kayak, oh iya bener ini mah Wing Gundam, bisa berubah jadi bird mode, terus kakinya Wing Gundam banget, bagian torsonya, terus bagian cakar pas berubah jadi burungnya. Keren banget lah, berarti Wing Gundam tuh langsung dikasih treatment karakter SD Gundam loh. Padahal TV seriesnya kan baru rilis bulan April tuh tahun 95. Nah Bird Gundam ini rilisnya bulan Oktober. Tapi kalau dipikir-pikir emang zaman dulu cepet sih dikasih treatment karakter SD Gundamnya, kayak nggak nyampe setahun langsung udah ada gitu adaptasinya. Kalau zaman sekarang kayak Aerial aja baru ada Onmitsu-nya tuh kan 1 tahun lebih setelah penayangan. Atau karakter paling barunya Aerial Knight tuh. Ini ada yang kelupaan. Wing Gundam tuh kan kalau berubah jadi bird mode, dia kepalanya dikeatasin kayak gini terus ditutup. Wow, keren. Epic banget lah ini penempatan partsnya tuh, sampai helm aja ditempelin di kaki biar bentuk Otori ini jadi lebih bervolume dan panjang. Ini ya, Gunpla zaman dulu tuh bisa dibilang desainnya agak maksa dan asal colok aja nempel. Jadi kayak colokan segede uprit ini buat colokan armor bahu. Kalau sekarang sih bentuk colokannya udah nggak akan sekecil itu ya. Dan ini bentuk Bird Gundam Light Armor Type alias waktu belum pakai Yoroi-nya. Terus ini dikasih part pedang tambahan, yang ini tuh bukan pedangnya Bird Gundam, tapi pedangnya Musha Godmaru buat melakukan jurus pamungkasnya yang lain. Yoi. Nah, sekarang saya mau coba nih pasangin stiker ke Bird Gundam. Apakah feels-nya akan sama kayak saya waktu masih bocil ngerakit Gunpla? Kalau kalian main Gunpla zaman sekarang, mungkin stiker tuh udah nggak terlalu krusial lagi lah, kecuali kalian main SDX ya. Dan entah kenapa, orang-orang tuh pada bilang kayak SDX jelek gara-gara stiker. Hah? Dulu saya pernah bahas di TikTok, kenapa SDX sangat amat tidak recommended dan jelek banget tuh karena bentuk dan gimmicknya yang ngasal, bukan karena stikernya. Ngarep apa kalian dari mainan harga 600 yen pengen banyak warna tanpa dikasih stiker? Ini saya ngasih insight ke kalian, sebuah sudut pandang di mana nggak ada opini di internet, jadi kalian kalau berhobi ya berhobi sendiri aja. Contohnya kayak saya masih bocil, apakah stiker tuh jelek? Ya enggak lah. Gimana coba caranya anak kecil bikin mainannya jadi berwarna selain pakai stiker? Jadi ya sekotak Gunpla ini tuh emang udah didesain buat langsung jadi plus udah berwarna. Yang mana di zaman dulu tuh scale model atau model kit lebih lekat dengan mainan polosan yang kalau mau berwarna tuh ya harus dicat. Sekarang akses buat nge-repaint atau ngecat tuh udah gampang banget kan. Ya at least kalian bisa dengan mudah cari Gundam marker gitu. Atau cat merek-merek lain lah udah banyak banget. Mulai yang dari water base atau misalnya akrilik atau yang harus pakai thinner. Ini tips yang super duper basic, mentok, bare minimum banget lah. Ya kalau kalian pengen model kit kalian berwarna, dicat aja sendiri. Kenapa harus nangis? Womp. Blitz Duel Gundam jelek, Bandai males karena nggak ada warna abu-abunya. Nah, segampang ini aja. Kalau kalian mau ngelining kan dulu pakai drawing pen ya. Sekarang udah ada Gundam marker pure type yang jauh lebih aman buat plastik yang belum di repaint. Cara kerjanya tinggal ditempelin doang karena ini bentuknya cairan, jadi nanti ngikutin ke jalur panel lainnya. Easy peasy lemon squeezy kan. Kalau mau ngilangin bekas bleberannya juga, kalau kalian jorok kayak saya ya tinggal digosok-gosok aja pakai tangan.
Cuma kalau mau pakai cotton bud atau pakai tisu, pakai kapas ya, itu terserah lah. Ini karena tadi garis detailnya nggak tegas, saya mau nge-scribing pakai chisel biar garis panel lainnya tuh jadi lebih dalam. Kalau udah kayak gini, ditetes-tetes juga aman tuh, ngikutin sendiri kan ke jalurnya. Wede, udah jadi nih Bird Gundam hasil rakitan newbie dengan panel lining doang. Anjir, keren banget. Stiker hologram sama gold coating partsnya sih itu steal the show banget, kinclong-kinclong. Ini basic sih, tapi kalau gunpla di panel lining tuh kekerenannya jadi berlipat-lipat kan, padahal cuma ngewarnain bagian garis-garisnya doang. Wah, kalau saya sih udah paling gak bisa ya sama yang kinclong-kinclong foil hologram gini. Apa ya, sebuah detail yang sangat amat simple cuma pakai stiker hologram doang, tapi bisa nambahin play value-nya loh. Oh, ini nih bahas stiker tadi. Jadi, gunpla zaman dulu tuh stikernya nggak presisi alias nggak pas. Kalau kalian ngelihat stiker ini tuh nggak ngisi full semua warna atau ada miring-miring sedikit, itu tuh bukan skill isu anjing, tapi emang kualitas cuttingnya kayak gitu. Ini kalau misalnya kalian lihat ada detail garis terus ditempelin nggak nempel sama garisnya, ya kayak gitulah setidak presisi itu. Nggak tahu ya, ini saya ngerakit pakai stiker aja udah seneng banget loh. Mungkin karena tadinya biasa polos terus tiba-tiba jadi berwarna kali ya. Ini kalau kalian perhatiin warna Bird Gundam tuh kan Wing Gundam banget ya warna birunya. Nah kalau lihat box art tuh kayak lebih biru muda, mungkin karena art highlightnya kali ya sama shadingnya. Entah kenapa kalau saya lebih prefer si Bird Gundam ini jadi biru icy tone light gitu. Nih auto remote-nya aja beda banget kan bentuknya, kelihatan lah sekarang kalau ini tuh bentuk pesawatnya Wing Gundam. Lucu banget lah auto remote ini kalau dipegang hampir segede tangan loh. Dan ini side by side dengan Legend BB Musha God Maru yang satu seri Chokido Daishogun. Ada penyesalan saya kenapa dulu lebih milih Musha God Maru yang BB Legend daripada yang OG-nya. Ya kalau sekarang sih saya pengen yang OG-nya ya, please lah siapapun yang punya dan jual murah, please ke saya. Kesimpulannya saya sangat amat enjoy ngerakit Bird Gundam ini meskipun cuma dengan alat seadanya dan cuma pakai stiker doang ya, tapi sparks joy-nya tuh udah maksimal banget lah. Dan semoga energi saya tersampaikan ya ke kalian. Ini buat kalian yang mau jajan tipis-tipis SD Gundam nggak mau terlalu fokus, bolehlah nyicip Bird Gundam ini jadi salah satu rekomendasi teratas mumpung lagi reissue dan gampang banget didapetin. Terima kasih banyak ya yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.